Roda kereta api menimbulkan konon ini medan elektromagnetik, kan sebuah konsentrasi yang juga tidak main-main. Tapi seandainya pun ada, maka ini adalah beberapa langkah untuk menghindarinya. Halo Zensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebuah kecelakaan mobil Avanza yang ditabrak oleh kereta api di perlintasan di area Bekasi, Jawa Barat. Ini memakan satu korban jiwa. Sedianya mobil ini berisi 3 orang. Bapak yang menjadi driver atau supir mobilnya, kemudian ada istri dan seorang anak. Mengetahui mobil mereka ini mati, istri dan anaknya langsung keluar. Tapi bapaknya sepertinya masih ingin menyelamatkan mobil, masih berusaha di dalam mobil, berusaha menyalakan, tidak berhasil, dan akhirnya ditabraklah oleh kereta api tersebut dan terseret sampai sejauh 500 meter. Ini bukan satu hal yang baru karena di 2021 saja kemarin, ini kita bicara di saat pandemi ya, dan PPKM dan lockdown sedang diadakan, ini ada 271 kecelakaan di perlintasan kereta api. Bayangkan, 271 itu artinya hampir 2 hari sekali atau lebih dari 2 hari sekali dalam 1 tahun terjadi satu kecelakaan di Indonesia dan memakan korban jiwa hingga 67 orang dan 92 orang luka-luka. Penyebab kecelakaan ini sesuai dengan mitos disebabkan oleh setan budek yang saat orang menyeberangi lintasan kereta api, mereka ini menutup telinga orang tersebut. Sehingga mereka ini, kalaupun mereka menggunakan sepeda motor, mereka tidak bisa mendengarkan ada kereta api, atau kalau menggunakan mobil, mobilnya akan berhenti. Dan hal ini ternyata banyak dipercaya oleh khalayak di Indonesia. Ini adalah liputan-liputannya. Anak saya beli gas, nyebrang lewat rel, udah nengok kanan kiri itu nggak ada apa-apa, tahu-tahu udah nyebrang rel itu ada kereta lewat. Ini dia penampakannya. Apakah Anda melihat? Dalam video yang berdurasi 12 detik tersebut tampak muda-mudi yang sedang merekam aktivitas mereka di sekitar rel kereta api. Tiba-tiba saja tangan sebelah kanan Bapak Entong bergerak-gerak. Apakah sosok setan budek hadir di tengah-tengah kami? Nah, tapi apakah memang ada? Kalau saya meyakini setan budek ini memang ada. Kira-kira seperti apa sosoknya? Kita akan langsung lihat menggunakan kartu-kartu saya. Budek yang diambil dari bahasa Jawa artinya tuli. Ini dipercaya adalah setan yang menutupi telinga orang yang melewati perlintasan, tidak pandang bulu. Menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, ini akan menutup telinga. Tapi kalau buat saya, setan budek ini adalah setan yang menutup telinga tidak hanya kepada orang yang lewat, tapi kepada kita semua. Betul sekali, setan budek itu adalah, dan kalau kalian mau tahu sosoknya, seperti kalian ini, kalau kalian percaya. Kenapa seperti itu? Karena kalian menutup telinga dari fakta-fakta yang sebenarnya ada. Nah, fakta apa saja? Kenapa setan budek itu adalah kalian sendiri? Kenapa kalau kita percaya tentang setan budek, artinya setan budeknya adalah diri kita? Karena kita menolak untuk mendengarkan fakta logis yang ada. Yang pertama, tentu saja adalah jika memang setannya ini ada, kenapa tidak menutup lebih banyak orang lagi? Sehingga misalkan orang yang lewat ini ada 100 orang, ditutup aja 100 orang itu tadi, sehingga ketabraknya akan lebih banyak. Kalau itu memang tujuannya. Nah, dan jika setan ini memang ada, maka setan ini berarti ada banyak di mana-mana. Tapi bagaimana dengan di luar negeri? Kecelakaan ini juga ada di sana. Apakah mungkin nanti akan ada konferensi setan budek di seluruh dunia sehingga setan budek Indonesia bertemu dengan setan budek dari daerah lain? Nah, jadi saya boleh katakan bahwa ini adalah mitos. Dan mitos ini adalah satu hal yang belum bisa dijelaskan, tapi orang malas untuk mencari penjelasan tentang hal tersebut. Nah, yuk kita jangan malas, kita akan tunjukkan seperti apa sosoknya. Maksudnya sosok ini adalah penyebab yang sebenarnya. Dan ini adalah penyebab-penyebabnya menurut riset yang saya lihat, dan semoga kita akan bisa menghindari sehingga tidak akan lagi berjatuhan korban yang lainnya. Yang pertama adalah mitos tentang medan elektromagnet. Memang kemajuan teknologi ini adalah satu hal, tapi ada banyak hal yang lain yang ternyata menimbulkan efek samping yang tidak kita ketahui. Perlintasan kereta api yang merupakan 2 batang baja yang terus kemudian ada kayu-kayunya itu tadi, ternyata saat dia digesek dengan roda kereta api menimbulkan konon ini medan elektromagnetik. Dan medan elektromagnet ini ternyata ada saat sebelum kereta ini lewat dan setelah kereta itu meninggalkan tempat itu tadi.
Konon katanya begitu. Nah, medan elektromagnet inilah yang konon katanya bisa mematikan mobil atau kendaraan yang melaluinya. Walaupun ini sempat dibantah, karena kalau memang itu ada, harusnya semua kendaraan yang lewat di situ otomatis akan mati. Artinya, hal tersebut tidak bisa kita buktikan secara saintifik. Tapi seandainya pun ada, maka ini adalah beberapa langkah untuk menghindarinya. Yang pertama adalah mengklakson. Jadi dengan menyalakan klakson, otomatis medan elektromagnet itu akan terputus atau akan terganggu sehingga tidak akan bisa mematikan. Walaupun ini mitos ya, karena hal ini tidak pernah bisa diteliti dan dibuktikan jika tersebut benar atau salah. Tapi paling tidak saat kita menyalakan klakson, maka kita akan lebih waspada. Kita akan menengok ke kanan, ke kiri, dan melakukan banyak precaution sebelum kita melintasi perlintasan kereta api tersebut. Yang berikutnya adalah waspadai transmisi manual. Beberapa orang ini masih lebih memilih menggunakan mobil dengan transmisi manual. Entah karena mobil yang lebih tua dan mereka menyukai, atau karena ingin berhemat karena mobil transmisi manual ini memiliki harga yang jauh lebih ekonomis. Nah, permasalahannya adalah saat mobil tersebut menanjak atau sedang macet, karena perlintasan kereta api biasanya kan agak naik seperti itu terus kemudian turun. Nah, secara tidak disadari, RPM mobil ini akan turun. RPM ini adalah jumlah putaran roda per menit. Dan jika RPM-nya ini akan turun, maka mesin mobil ini akan otomatis mati. Begitu pula saat terjadi kemacetan. RPM akan dipaksa turun sehingga mesin mobil ini akan seperti tadi, menjadi mati. Nah, dalam kondisi mati dan kita sedang berada di perlintasan, maka yang pertama kali terjadi adalah kita akan panik. Dan kita akan otomatis menyalakan mobil lagi. Padahal persneling atau giginya ini tadi belum dikembalikan ke posisi netral. Maka hati-hati saat kita menggunakan gigi tinggi atau gigi besar di sini. Kita harus perhatikan RPM dari mobil itu dan harus diimbangi dengan gas agar tidak mendadak mati. Kalau mobil matic ini tidak masalah, tetapi mobil manual memerlukan pengendaliannya yang tersendiri. Maka akan lebih baik jika ternyata kita bisa mengendalikan RPM dan juga kecepatan gas itu tadi, dan juga hati-hati memberikan jarak dengan mobil depan agar kita tidak harus macet dan terus kemudian mematikan mobil tersebut. Maka perhatikan hal ini agar kita tidak budek lagi. Juga waspadai mobil dengan elektronik atau engine control unit, di mana kelistrikan di dalamnya ini juga tidak akan bisa ditangani seperti mobil manual yang belum otomatis seperti sekarang ini. Maka jika medan elektromagnet itu benar-benar ada, hal ini akan memicu bisa mati atau errornya ECU ini tadi. Ya kembali, walaupun ini mitos, karena jika memang itu terjadi, maka semua ECU kalau melewati tempat itu pasti akan mati. Tapi akan lebih baik jika kita ternyata waspadai jika mobil menggunakan ECU ini tadi. Maka akan lebih baik untuk kita mengklakson, memastikan jaga jarak, dan yang lebih lagi adalah pastikan untuk menengok ke kiri dan ke kanan karena perhatian kita paling utama. Jangan dialihkan kepada sesuatu yang lainnya. Kita harus tetap waspada dengan semua instrumen yang ada dan apa yang ada di sekitar kita. Maka menengok ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada apa-apa dan tidak akan ada kereta yang lewat di sini. Ini adalah hal yang juga krusial. Dan ini memerlukan sebuah konsentrasi yang juga tidak main-main. Maka hati-hati jika melewati perlintasan kereta api seperti ini. Selain hal itu, tentu saja harapannya adalah kita mengalah dulu, tidak menyalakan atau mengecilkan sound system atau lagu yang ada di situ. Melepaskan earphone dan juga berusaha untuk bisa mendengarkan baik-baik rambu-rambu atau arahan suara maupun visual yang ada di sekitar kita. Maka kita fokuskan demi keselamatan kita dan keselamatan pengendara yang lainnya. Akan lebih baik lagi jika ternyata kita memiliki kebiasaan untuk lebih hati-hati dengan membuka autolock mobil saat kita melalui perlintasan kereta api. Ini mungkin sesuatu yang debatable, tetapi saya menyarankan agar jika terjadi apa-apa, kita akan bisa segera meninggalkan mobil tersebut. Dan ini sebaiknya dilakukan sebelum mobil kita melewati perlintasan. Karena ada kalanya mobil tiba-tiba berhenti dan kereta api walaupun di jarak jauh, akan lebih baik jika kita segera pergi meninggalkan mobil tersebut. Dan yang terakhir di sini tentu saja adalah tinggalkan mobil itu jika memang hal ini terjadi. Relakan saja. Kita lebih sayangi nyawa kita. Pertimbangkan hal-hal yang akan bisa kita hindari. Jika lebih baik kita bisa menghindari tersebut, maka kita hindari resiko yang ada. Maka segera tinggalkan apapun itu dan berdoa semoga kereta api ini akan bisa mengerem atau sebelum menabrak dia akan bisa berhenti. Ini adalah banyak hal yang harus kita lakukan dan waspadai jika kita melewati perlintasan kereta api. Terutama jika ternyata kita melewatinya dalam kondisi reguler atau sering melewati. Karena kita cenderung untuk tidak berhati-hati saat kita melewati sesuatu yang biasa kita lalui. Nah maka yuk kita kurangi populasi setan budek ini tadi. Setan budek adalah orang-orang yang begitu percaya dengan mitos, makhluk halus, dan juga hal-hal yang tahyul yang dianggap sebagai penyebab sebuah kecelakaan atau hal yang memang mengandung kemalangan. Untuk Anda yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini.
Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.